warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya dalam satu pertemuan yang di situ kita menyebut-nyebut makhluk Allah yang termulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang di situ kita semuanya membahas kepribadian makhluk yang paling dicintai Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan kembali bahwasanya kemarin kita sudah membahas setiap orang itu wajib ada usaha untuk mengenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang wajib dia itu ada usaha untuk mengenali Rasulullah SAW, mengetahui sifatnya, mengetahui kemuliaannya, dan mengetahui segala keindahan yang berhubungan dengan Nabi. Alasannya kenapa? Nah, beliau Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitabnya Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW, beliau menyebutkan ada 5 alasan mengapa kita semuanya itu wajib untuk mengenal dan berusaha mencari tahu tentang Rasulullah SAW. Alasan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman kepada Nabi. Nah, siapapun masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, apabila dia itu tidak melanjutkan kalimat syahadatnya itu dengan syahadat kepada Rasulullah SAW. Jadi hanya saya bersaksi tidak ada Tuhan Allah Ta'ala, hanya sampai di situ, maka imannya tidak sah. Maka wajib dia juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, karena konsekuensi keimanan itu, maka wajib bagi setiap orang mengenali siapa yang akan diimani. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengetahui kelebihan-kelebihannya, sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mewajibkan bagi kita untuk mengimani Nabi Muhammad, tapi juga memerintahkan kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, jadi perintah Allah untuk Nabi Muhammad agar menyampaikan, apabila kalian itu mencintai Allah, siapapun yang mengaku mencintai Allah, maka syaratnya ini loh, fattabi'uni. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah diperintah untuk menyampaikan, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Kalau sudah ngikuti Nabi apa? Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Artinya apa? Tanda seseorang itu mencintai Allah Tuhannya yang menciptakan dia, pencipta semesta alam ini, dirinya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kan? Allah Ta'ala juga berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah dia, maksudnya dia itu Nabi Muhammad, pasti kalian semua akan mendapatkan petunjuk. Nah, la'ala itu memang kalimat taroji, kalimat harapan, semoga. Kalau orang umum biasa la'ala itu artinya semoga. Tapi Allah Ta'ala mengatakan la'ala, pasti itu. Kalau kalian meneladani Nabi, maka pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk untuk apa? Ila ma fihi sa'adatikum fid dunya wal akhirah, kepada apapun perkara yang menjadikan kalian beruntung di dunia sampai di akhirat. Oleh karena itu, para sahabat Rasulullah SAW, beliau itu sangat semangat, sangat berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani Nabi SAW. Untuk meneladani Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya keberuntungan mereka itu tergantung bagaimana peneladanan mereka kepada Rasulullah SAW.
Nah, di sini katakan oleh Imam Imam Sanusi, Imam Sanusi mengatakan, memang sudah kita bahas tapi saya cuplik aja. Wa qad ulima min dinil sahabah radhiyallahu anhum ajma'in daruratu ittiba'ihi min ghairi tafaqqufin wala nadharin fi jami' aqwalihi wa af'alihi illa ma qama alaihi dalilu ikhtisasihi bihi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengetahui bahwasanya cara beragama sahabat ini itu sangat menganggap zadoruri, sangat penting untuk meneladani Nabi Muhammad SAW tanpa nggak pakai mikir-mikir. Pokoknya Nabi lakukan kita lakukan. Nabi ucapkan kita ucapkan, Nabi baca kita baca, Nabi berbuat kita berbuat. Kecuali sesuatu yang memang di situ ada dalil, memang itu hanya khususnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Itu yang merupakan bagaimana cara beragamanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat itu kadang-kadang melepas sandal mereka di mana Nabi melepas sandalnya, duduk di mana Nabi pernah duduk di situ, mereka juga pernah duduk di situ. Itu yang dilakukan sama para sahabat Nabi. Bahkan makanan yang disukai sama Nabi pun juga mereka sukai. Makanan yang nggak disukai sama Nabi pun juga tidak mereka sukai. Ini contohnya pernah terjadi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Suatu ketika Anas bin Malik mengisahkan ada seorang yang mengundang Nabi SAW. Ketika itu aku diundang jajak sama Nabi, ikut undangan makan. Ketika itu aku duduk di dekat, ketika itu Nabi dijamu dengan roti dari gandum sama kuah, di situ ada labunya. Maka ketika itu terus sama itu nyari labu gitu, nyari labu terus. Anas bin Malik ketika lihat Nabi SAW itu, oh Nabi senang sama labu. Mulai hari itu saya suka sama labu. Begitu lihat Nabi suka sama labu, langsung beliau suka dengan labu. Mungkin beliau nggak suka sama labu, tapi begitu lihat Nabi suka sama labu, maka beliau langsung suka dengan labu. Artinya sahabat tuh nganggep menyamakan diri dengan Nabi itu suatu keharusan. Kemudian juga gimana? Nabi SAW ketika awal hijrah, Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu tiap hari jamu makan Nabi. Nah, suatu ketika dia ngasih hidangan, di situ ada bawangnya. Maka mereka tuh biasa nanti kalau sudah Nabi makan, nanti mereka tanya, Nabi makan dari sisi yang mana? Sisi ini. Maka mereka rebutan dari bekas sisi yang di situ Nabi makan. Suatu hari Nabi dijamu dengan makan ada bawangnya, Nabi nggak makan. Gitu. Bekasnya Nabi makan mana? Nggak ada. Tapi nggak makan bawang. Saya tanya sama Nabi, ya Rasulullah itu haram? Enggak. Tapi aku nggak suka. Kenapa? Karena di situ ada bawang itu kan buat bau mulut, sedangkan aku berbicara dengan orang yang tidak kamu ajak bicara, maksudnya dengan para malaikat. Kata Abu Ayub, mulai hari itu tidak pernah bawang masuk rumahku lagi. Dan itu karena inginnya mencocoki dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata itulah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kisah ini kalau kita nggak pernah dengar ya, kita nggak pernah tahu bagaimana sahabat itu menganggap pokoknya niru Nabi SAW itu sebagai cara beragama yang paling bagus. Kalau ditanya khairul quruni qarni, tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik masa itu masa siapa? Masaku, kata Nabi. Masa Nabi itu berarti siapa? Orang yang ketemu sama Nabi. Siapa yang ketemu sama Nabi? Sahabat. Tabiin sama niru sahabat. Tabiin juga niru sahabat. Sebagian. Nah, apa yang terjadi? Mereka semua adalah menganggap cinta Nabi, ittiba Nabi, mengagumi Nabi, mengekspresikan cinta kepada Nabi SAW, termasuk bagian daripada mengekspresikan iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini review yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Sekarang alasan yang ketiga. Anna Allah Ta'ala awjaba 'alal mu'minina ay yuhibbun nabi fawqa mahabbatil aba wal abna wal azwaj
wal ashirah wat tijarah wal amwal wa au'ada man takhallafa an tahqiqi dzalika bil iqab. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap orang beriman. Kita ini kan orang beriman. Kewajiban dari Allah Ta'ala untuk kita ini mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih cintanya kita sama orang tua kita, anak kita, pasangan hidup kita, keluarga kita, pedah bisnis kita, tijarah kita, harta kita. Bahkan mengancam yang nggak merealisasikan itu kena hukuman. Tuh, surat At-Taubah. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum. Katakan, apabila ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, dan putra-putra kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, keluarga kerabat kalian, wa amwalun niqtaraftumuha, harta yang kalian cari, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan rumah-rumah perdagangan-perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, bangkrutnya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai. Nah, semuanya itu. Ada berapa tadi? Ayah, orang tua ya, ayah, ibu, anak, cucu termasuk, saudara, pasangan, keluarga, harta, bisnis, rumah. Berapa? Ini 8, ini kan tentu disenangi sama manusia kan? Apa kata Allah? Semuanya itu, kalau seandainya ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallahi, daripada Allah, wa rasuli, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah dan rasulnya, kata Allah, fatarabbasu, tunggu aja, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah Ta'ala mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Berarti kita ini punya satu kewajiban mencintai Nabi SAW. Harus cinta Nabi itu levelnya di hati kita itu, mungkin sekarang cinta Nabi tidak tahu levelnya di mana, tapi harus kita naikkan sampai seandainya cinta Nabi itu di bawahnya cinta Allah, cinta Nabi. Gitu. Itu. Orang tua, bos, pasangan, istri, suami, semuanya di bawah itu. Itu kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Nah, kalian di sini, wala raiba anna asbabal mahabbati tarji'u ila anwa'il jamal wal kamal wan nawal, kama qararahu Imam Al-Ghazali wa ghairuh. Nah, tidak diragukan lagi bahwasanya sebabnya cinta itu sebabnya kembali kepada 3 perkara, yaitu yang pertama adalah al-jamal, yaitu keindahan, kemudian yang berikutnya adalah al-kamal, kesempurnaan, kemudian lagi ada an-nawal. An-nawal ini kayaknya ini pemberian. Nah, pemberian. Jadi sesuatu yang dia berikan kepada kita, gitu loh. Jadi kalau mau kita bahasakan ya, ini kata Imam Ghazali, sebab orang bisa cinta itu 3. Jamal, kamal, nawal. Jamal kesempurnaan. Jamal keindahan. Dan ini berarti masuk ke urusan fisiknya Nabi SAW. Dan betapa harumnya Nabi, betapa kamal itu berarti kesempurnaan Nabi, akal Nabi, kecerdasan Nabi, kesabaran Nabi. Kemudian bagaimana Nabi SAW itu sangat sempurna dalam perangainya. Kemudian an-nawal itu apa jasa Nabi kepada kita? Apa yang sudah Nabi berikan kepada kita? Kita ini dapat apa dari Rasulullah SAW? Sekarang kita harus ada bahwasanya 3 ini ada pada Rasulullah SAW. Yang pertama, jamal, jelas ada pada Nabi SAW. Cuma kita harus baca lagi untuk mengerti. Kamal, itu kesempurnaan, juga ada pada Rasulullah SAW. Juga nawal, juga Nabi berjasa dalam kehidupan kita. Anda ini mendapatkan keistimewaan karena Anda umatnya Rasulullah SAW. Coba Anda umat Nabi terdahulu, najis suruh motong bajunya. Sanggup gitu? Najis cuma dibersihkan. Kenapa? Karena kita umatnya Rasulullah SAW.
Dulu orang bermaksiat dipampang di depan rumahnya. Fulan maksiat, kafarohnya ini. Coba kita di zaman medsos gini, dipampang panjang itu papannya itu. Maksudnya ini. Bayangkan coba. Nah, itu semua kita nih bermaksiat aja, malaikat nggak langsung nyatet. Nah, ditunggu siapa tahu tobat. Malaikat loh dipaksa husnudzon sama kita. Siapa tahu kita tobat. Bahkan kita maksiat malaikat dipaksa husnudzon. Hanya karena satu alasan aja. Karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini dapat banyak hal dari Rasulullah SAW. Dan Anda bayangkan dunia ini sebelum diutusnya Nabi dalam kegelapan. Kegelapan yang luar biasa. Perang saling bunuh. Kan sampai-sampai perempuan tuh gak ada harganya. Dianggap seperti barang. Kemudian satunya yang kuat makan yang lemah. Anda bayangkan dunia itu bisa stabil seperti ini, maka jasa pertama untuk menstabilkan dunia itu adalah Rasulullah SAW. Kita lanjut lagi ya di sini ya. Fa'idza kana ar-rajulu yuhabbu likarami. Apabila ada seseorang yang dicintai karena kedermawanannya. Jadi ini beliau mau mengutarakan sifat-sifat orang dicintai itu biasanya fa'idza kana ar-rajulu yuhabbu likarami. Kadang-kadang orang itu dicintai karena kedermawanannya. Aw li syaja'ati. Atau karena keberanian, aw li hilmi, atau karena kesantunannya. Aw li ilmi, atau karena ilmuannya, kecerdasannya. Aw li tawadhu, atau karena kerendahan jiwanya, rendah hati. Aw li ta'abbudi, atau karena bagaimana dia beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Wa taqwa, atau ketakwaannya. Aw li zuhdi, atau karena zuhudnya. Wa wara'i, atau karena kehati-hatiannya. Aw li kamali akli, atau karena kesempurnaan kecerdasannya. Aw wufuri fahmi, atau bagaimana luasnya pemahamannya. Aw jamali adabi, atau keindahan adabnya. Aw husni khuluqih, kebaikan akhlaknya. Aw fasahati lisanih, atau karena kefasihan lisannya. Aw husni muasyarati, atau karena bagaimana dia bergaul di masyarakat. Aw kathrati birrihi wa khairih, karena kebanyakan kebaikannya. Aw li syafaqati wa rahmati, atau karena kelembutannya, sifat kasih sayangnya. Aw nahwi dzalik min sifatil kamal, atau sifat-sifat yang lainnya. Ada satu sebab itu aja orang loman itu orang senang. Kan ada orang loman, setiap ketemu orang misalkan kasih isian yang tidak pernah nolak orang, itu orang dengarnya aja seneng kan. Itu karena santunnya, baiknya, itu orang seneng. Nah, itu kalau ada satu sifat aja pada satu orang, itu bisa menyebabkan orang itu dicintai. Fakaifa idza ta'assalat wajtama'at hadhihi sifatul kamilah ghairuha min sifatil kamal fi rajulin wahid. Gimana kalau semua sifat kesempurnaan yang istimewa tadi itu terkumpul pada satu orang? Tahaqqaqat fihi awsaful kamal wa mahasinul jamal ala akmali wujuhiha. Dan terrealisasi dalam dirinya sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan-keindahan dengan bentuk yang paling sempurna. Ala wa huwa sayyidul akram sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu orang tersebut adalah seorang sayyid, junjungan yang dimuliakan, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah perkumpulan dari sifat-sifat yang sempurna dan keindahan-keindahan. Waqad abda Allah Ta'ala suratul azimah. Allah juga menjadikan beliau itu dengan bentuk yang sangat agung, bentuk yang sangat mulia, dan di situ terdapat segala macam kebaikan. Sampai-sampai setiap orang yang mensifatkan akan mengatakan lam yura qablahu wala ba'dahu mithluh. Tidak pernah dilihat baik sebelumnya atau setelahnya orang yang seperti beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena kesempurnaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Nabi bisa nggak dibandingin sama orang? Nggak bisa nggak Nabi mau dibandingin pada orang pada umumnya? Akan bisa. Kemudian
Oleh karena itu wajib untuk setiap mukallaf untuk yata'arraf, berusaha mengetahui ila jamali hadzal Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam. Untuk berusaha mengetahui bagaimana keindahan Rasul ini, wa mahasinihi al-khalqiyah, bagaimana keindahan bentuknya dan bagaimana kesempurnaan jiwa dan rohnya, wal qalbiyah wal aqliyah, hatinya, akalnya, ilmiah, ilmunya. Wa dzalika liyana maqama mahabbati shadiq, agar kita semua mendapat maqam mencintai beliau dengan sesungguhnya, dengan jujur. Kenapa? Li'anal ma'rifah hiya sababul mahabbah. Kenal itu sebabnya cinta. Makanya kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Masa mau sayang tapi belum kenal? Nah, kullama zadat ma'rifatu bimahabsinil mahbub zadatil mahabbatullah. Ketika orang itu bertambah pengetahuan tentang kesempurnaan yang dicintai, maka bertambah pula cintanya. Itulah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya coba lihat Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi SAW. Ketemu Nabi tapi masih usia ketika itu masih kecil. Itu beliau bertanya pada pamannya Hindun bin Abi Hala, wa kana wasafan, dan paman itu ada seorang yang sastrawan yang pandai untuk mensifatkan segala sesuatu. Beliau tanya, saya ingin engkau mensifatkan tentang Nabi SAW sesuatu yang aku bisa mengingat itu. Katakan Rasulullah SAW itu badannya tegap, tinggi, gagah, wajahnya bercahaya sebagaimana nanti hadisnya yang akan disampaikan. Artinya kita ini yang punya kewajiban, kita ini harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya mau nggak mau kita ini harus mengenal Nabi. Dengan mengenal Nabi maka kita akan cinta. Begitu. Sampai katakan begini, kita pernah baca satu keterangan di termasuk kitabnya Syekh Mula Ali Al-Fari. Katakan cinta itu ada dua macam, ada hubbul aqli, ada hubbul tabi'i. Ada cinta itu karena watak, tidak melalui proses akal. Suami cinta sama istri, kumpul bareng terus setiap hari kok. Bapak cinta sama anak-anak, cinta sama orang tua, kakak cinta sama adik, itu hubbul tabi'i, cinta karena watak. Nggak usah pakai, tidak perlu pakai proses akal. Nah, bapak mesti cinta, nah itu pakai naluri. Cinta secara naluri. Dan cintanya kita kepada Rasulullah SAW itu, katakan itu cinta yang melalui akal menurut pendapat beliau. Kenapa? Karena kita harus menggunakan akal kita untuk menggali tentang Nabi SAW, dan akhirnya kita bisa mencintai Rasulullah SAW. Karena kita bukan orang yang ketemu sama Nabi. Kita mungkin ketemu sama Nabi, mungkin naluri kita akan cinta pada beliau, insya Allah. Karena kita nggak ketemu sama Nabi, ya dengan cara kita menggali tentang Nabi SAW sebanyak mungkin, kita akhirnya menjadi cinta kepada beliau. Begitu. Yang keempat nih, alasan kenapa kita harus mengenal Nabi SAW. Anna itila al-insan ala awsafihi SAW. Sesungguhnya usaha manusia untuk mengenal tentang sifat-sifat Nabi yang agung atau perangai-perangai beliau yang mulia, itu agar ada bayangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tercetak dalam hati kita dan tergambar dalam pikiran kita. Seakan-akan kita ini sudah pernah melihat Rasulullah SAW. Jadi ada bisa membayangkan, walaupun mesti tidak sempurna, tapi bisa terbayang bagaimana keindahan Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika menyampaikan kepada para sahabatnya tentang sifat Rasul, disebutkan ciri-ciri fisiknya. Sampai-sampai digambarkan seakan sahabat itu bisa lihat mereka dengan cara yang paling mudah untuk dikenali, seperti ketika Nabi menceritakan tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu rambutnya keriting seperti orang dari Syanu'ah. Nabi Isa itu tegap dan kulitnya kemerah-merahan kayak orang baru keluar dari mandi uap, mungkin sauna gitu ya. Aku lihat Nabi Ibrahim dan aku adalah putranya yang paling mirip dengan beliau. Jadi digambarkan agar kita semuanya ini bisa seakan-akan bisa lihat apa?
perangai-perangai para nabi. Itu Nabi menggambarkan para sahabat seperti itulah. Kita juga sama. Kita ini mendengarkan semua tentang Rasulullah SAW agar kita punya gambaran tentang bagaimana keindahan Nabi Muhammad SAW. Itu alasan yang keempat. Kadang kalau ditanya, bayangkan Nabi Muhammad boleh apa enggak? Bayangkan Rasulullah SAW itu boleh apa enggak? Kalau kamu membayangkan Nabi, ya Nabi, dan kamu ukur semua, ya Nabi itu sebatas ini, tidak mungkin lebih, nah, itu tidak boleh. Tapi kalau kamu ada bayangan Nabi, tapi kamu tahu Nabi itu lebih sempurna daripada ini. Cuma ini caraku menghadirkan beliau dalam hati dengan aku ada unsur membayangkan seperti itu ketika sholat, sangat seperti itu tidak ada masalah. Orang baca kata para ulama itu diperbolehkan, tapi jangan sampai ada mengecilkan Nabi seperti ya sebatas ini, tapi tidak lebih daripada ini, itu tidak boleh. Sampai seperti itu tidak diizinkan. Gitu ya, paham ya? Alasan yang kelima, anna fi dzikri syama'ilihi Rasulullah wa simai awsafihi wa nu'utihi, sungguhnya di dalam menyebut sifat-sifat Nabi, mendengar keindahannya, tahya qulubul muhibbin, akan hidup hatinya para pecinta. Tatrabu arwahuhum wa uquluhum, akan bergembira ruh mereka dan akal mereka dan bertambah cintanya dan akan tergerak kerinduannya. Ini ada beberapa syair. Ada saya dikatakan oleh Syekh Madian, sesungguhnya kami ini hidup dengan mengenangmu. Sekalipun kami tidak melihatmu, sesungguhnya mengenang orang yang dicinta itu bisa menghidupkan kami. Itu ada syair-syair seperti itu. Dan juga syair yang mengatakan, katanya bahwasanya wafatakum antam duru bi'ainikum fama fatakum bisam'i hadhi syama'ili. Sekalipun kamu tidak bisa memandang Nabi SAW dengan pandangan mata kalian, tapi kalian mesti bisa mendengar keindahan Nabi SAW dengan telinga kalian. Dan sebagaimana dikatakan, idza fatani qurbul ahibbati wal liqa fa fi dzikrim unsun li wahsyati khadiri. Kalau jika kalian itu tidak bisa dekat dengan yang dicinta, tidak bisa ketemu, maka dengan mengenang mereka itu adalah sebagai pelipur lara untuk hati yang kesal. Itu juga para pecinta Rasulullah SAW itu disebut-sebutkan tentang Nabi SAW itu adalah satu cara untuk menjadikan para pecinta itu menjadi semangat, menjadi hidup hatinya itu dengan mengenang Rasulullah SAW. Bayangkan Abdullah bin Umar. Bin Umar itu pernah kakinya itu kayak terkilir atau kesemutan begitu ya, lupa saya. Kemudian beliau dikatakan, sebutkan orang yang paling kamu cintai. Maka dia, wah Muhammadah, wahai Muhammad. Maka seketika kakinya sembuh. Jadi bukan cuma roh yang terobati, tapi fisik aja terobati dengan mengenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda bayangkan Bilal itu malam pertama mimpi ketemu Rasulullah SAW. Jadi Bilal itu Nabi wafat tidak bisa tinggal di Madinah. Tiap ada memori Nabi nangis. Ada memori Nabi nangis. Pindah. Sampai setahun. Tidak salah itu. Sampai setahun. Dari wafatnya Nabi SAW. Bilal mimpi ketemu Rasulullah SAW. Malam pertama pernikahan. Kata Rasulullah, Bilal, apa kau menjauhi aku? Kau tidak rindu untuk menziarahi aku? Bangun tidur nangis langsung berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah langsung tersungkur di makam Nabi SAW. Tidak ada sahabat yang larang, tidak ada yang bilang ini haram, tidak ada. Sampai ketika itu ini kota Madinah itu sudah nggak pernah dengar adanya Bilal setahun. Sampai akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika itu nyampe wahai Bilal, apa? Bagaimana engkau ada untuk Rasulullah SAW? Bilal nolak. Sayyidina Umar datang nolak. Sayyidina Ali datang nolak. Semua ada antara penolakannya. Bilal itu mengatakan, saya ini kalau habis
apa kalau habis ada itu bilang as-salah ya Rasulullah, as-salah ya Rasulullah, saya ada ingat Nabi, maka saya itu saya adzan. Saya mau ngomong sama siapa sekarang ini, sampai yang datang senasa masih nausin lihat Bilal dirangkul diciumi sama Bilal, kedua cucu Nabi minta Bilal adzan. Bilal, saya sudah nolak Abu Bakar, sudah nolak Umar, sudah nolak Ali, tapi saya takut kalau saya nolak kamu di dunia, kakekmu nolak aku nanti di akhirat. Demi kalian berdua saya akan ada. Tuh Bilal naik, begitu Bilal adzan, satu Madinah semua keluar. Pengen. Terakhir dengar adzannya Bilal itu ketika hidupnya Nabi. Bahkan dengan adzannya Bilal aja, itu satu kota Madinah langsung ingatnya sama Rasulullah SAW. Abu itu Rasulullah, Abu itu Rasulullah. Itu sampai Bilal lagi Allah Akbar, sampai asyhadu an la ilaha illallah. Itu sampai yang di pasar perempuan itu semuanya keluar semuanya. Sampai akhirnya saudara Muhammad Rasulullah bilang tidak bisa lanjut lagi, satu Madinah banjir tangisan seperti itu, mirip seperti ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti apa, dengan mengenang orang yang dicintai, maka itu menjadi obat. Orang dengar adanya Bilal aja itu sudah langsung ingatnya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata itu menyebut-nyebut Nabi SAW, menggali sifat-sifatnya terhadap obat untuk para pecinta. Wallahu a'lam bishawab.